Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi dan luapan Sungai Sebuluh mengakibatkan banjir di Kabupaten Serdang Bedagai meluas hingga ke 7 kecamatan. Dua mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera Aekledong, Kabupaten Asahan, usai kecelakaan adu banteng. Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu motor F1 tahun 2023. Kita ke informasi utama, curah hujan tinggi dan luapan Sungai Sebuluh mengakibatkan banjir di Kabupaten Serdang Bedagai meluas hingga ke 7 kecamatan. Akibat banjir sebanyak 10.462 keluarga terdampak. Sementara itu banjir juga merendam puluhan rumah di Kabupaten Deli Serdang. Warga pun sebagian besar memilih bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Sebuluh terus meluas hingga 7 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin lalu. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Tanjung Beringin. Banjir merendam permukiman warga dan akses jalan hingga setinggi 1 meter. Sementara di 6 kecamatan lainnya, ketinggian air bervariasi dari mulai 30 cm hingga 50 cm. Menurut warga, banjir ini merupakan banjir kiriman dari kawasan pegunungan Dolok Masihul. Jika hujan semakin deras di hulu, maka banjir juga semakin tinggi dan meluas. Ini kita, Pak, kadang kiriman juga, Bang. Kalau hujan deras, bisa di hulu, Bang. Karena ada pegunungan dari sana kan, Bang. Kadang-kadang pun nggak hujan pun, dia tetap masuk. Air tetap datang juga, gitu loh, Bang. Misalkan pagi berhenti, siang tuh makin naik hujannya, Bang. Makin naik airnya. Bang, untuk kondisi ketinggian air, Bang, mencapai berapa, Bang? Kalau ini masih di persimpangan sini, kurang lebih sebetis orang dewasa, Bang. Tapi kalau udah ke dalam sekitar 500 meter ke dalam, itu sudah sedada, Bang. Sudah ada. Berdasarkan data dari BPBD, total korban banjir sebanyak 10.462 kepala keluarga yang tersebar di 7 kecamatan. Ini ada 7 kecamatan yang terendam banjir. Kecamatannya itu Serampah, Perbaungan, Dolok Masihul, Tebing Tinggi, Teluk Mengkudu, Sebamban, dan Kecamatan Tanjung Beringin. Bang, untuk yang terparah, Bang, di mana, Bang? Untuk kondisi terparah sampai saat ini itu di Kecamatan Tanjung Beringin. Ketinggian air, Bang? Ketinggian air tertinggi di Kecamatan Tanjung Beringin itu 1,3 meter. Berapa rumah, Bang, kalau rumahnya, Bang? Kalau di Tanjung Beringin sendiri itu rumah 5.125 rumah. Di Rampah itu 4.683, total rumah untuk 7 kecamatan yang terdampak itu 10.462. Sementara hingga Selasa lalu, meski aktivitas warga terganggu dan banyak perabotan rumah yang terendam banjir, tidak ada satupun warga desa Sarangburung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang mengungsi. Mereka lebih memilih berada di dalam rumah untuk mengantisipasi tindakan pencurian yang terjadi di rumah mereka. Pemerintah Desa Sarangburung, Kecamatan Pantai Labu pun memberikan bantuan sembako dibanding pendirian posko pengungsian dan dapur umum. Sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, dan telur yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan makan selama 3 hari. Kalau kami hitung tadi awalnya 50 rumah, ternyata setelah kami adakan pembagian sembako paket, ternyata ada yang ketinggalan, tidak terdata, lebih kurang 5 rumah lagi. Jadi yang terdampak banjir langsung, yang airnya masuk ke dalam rumah sekitar 55 rumah tangga. Begini, kalau kami di sini memang awalnya mau kami buat dapur umum. Setelah melihat keadaan, sepertinya lebih efektif lagi kalau kami berikan langsung bantuan itu ke masyarakat. Salah seorang warga mengaku tahun ini merupakan banjir terparah dari tahun sebelumnya. Kita berhenti dari hari Jumat aja. Malam Jumat sampai siang Jumat, ini hari lah yang nggak hujan. Terus hujan terus. Jadi banjir ini sampai menggenangi rumah ini, apa yang terendam? Ini lah bagian tempat tidur, ya lemari, yang nggak bisa selamat ya nggak selamat lah, yang bisa diselamatkan selamatkan. Warga pun berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi terjadinya banjir dan memberikan bantuan terhadap korban banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang.
Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan dalam sepekan terakhir mengakibatkan jalan yang menghubungkan kota Padang Sidimpuan dengan Kabupaten Mandailing Natal amblas. Video amatir memperlihatkan amblasnya jalan penghubung antar kota kabupaten. Jalan lintas antar kabupaten menghubungkan kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal ini berada di desa Simarpingan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Seorang pengendara sepeda motor serta pejalan kaki tengah melintas jalan, sebelumnya akhirnya tiba-tiba amblas sepanjang 50 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya melakukan pengerukan jalan di sekitar lokasi amblas agar akses jalan antar kabupaten kota tetap dapat dilalui. Begini, nah bang, ini kejadiannya bang, longsor dia. Amblas bang sungai bang. Iya bang, amblas bang. Tapi udah bisa dilalui sekarang ya bang ya? Udah bang, udah bisa bang, karena di suasana udah dikerok juga bang kan, aman lah. Akibat amblasnya jalan penghubung kabupaten kota ini, personel Polres setempat menerapkan jalur buka tutup sementara waktu, menghindari adanya longsoran susulan sembari menunggu perbaikan jalan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, mengantisipasi kerusakan rumah dan perahu akibat hempasan ombak, ratusan nelayan di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang bergotong royong membangun pemecah ombak yang terbuat dari bambu dan ban bekas. Sempat sebelumnya mengalami kerusakan perahu dan rumah jebol akibat hempasan ombak karena cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, ratusan nelayan di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa lalu bergotong royong membangun pemecah ombak yang terbuat dari bambu dan ban bekas. Cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Deli Serdang beberapa pekan terakhir membuat ratusan nelayan terpaksa berhenti melaut. Tak hanya itu, ombak yang besar juga membuat sejumlah bangunan rumah para nelayan dan perahunya menjadi porak-poranda. Ironisnya, kondisi yang sudah terjadi sejak 3 pekan kemarin hingga saat ini tak juga mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya nelayan tak melaut, stok ikan di pasaran menipis hingga membuat harga ikan melambung tinggi. Kami kegiatan gotong royong pembuatan pemecah ombak tradisional. Sekaligus mengkritik pemerintah yang selama ini belum ada cucuran dana sedikit pun untuk kami. Sampai sekarang masyarakat yang tertimpa musibah belum ada bantuan. Rumah-rumah yang hancur di sini belum ada juga bantuan. Seharusnya pemerintah begitu terjadinya abrasi di sini, seharusnya mereka turun membuat posko. Mana rumah-rumah yang hancur harus ditaruh di situ untuk sementara tempat pengaduan. Tapi sampai sekarang tidak ada dibuat. Jadi kami masyarakat Deli Serdang, umumnya Desa Rugemuk, Dusun 3 sangat prihatin dengan pemerintah. Seolah-olah kami di sini dianaktirikan. Para nelayan berharap pemerintah daerah dapat membangun pemecah ombak untuk mengurangi hempasan ombak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain. 2 mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera Aekledong, Kabupaten Asahan usai kecelakaan adu banteng. Tidak ada korban jiwa dalam 8 penumpang luka-luka. 2 mobil sedan dan minibus terbakar di Jalan Lintas Sumatera Aekledong, Kabupaten Asahan. Kedua mobil terbakar akibat kecelakaan adu banteng yang mengakibatkan korsleting mesin dan menyambar bahan bakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Seluruh korban berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Dugaan sementara kecelakaan saat kendaraan sedan melaju dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat melebar ke kanan hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 8 penumpang luka-luka. Di TKP Jalinsum Medan Rantau Prapat, kilometer 213-214, tepatnya di Dusun 5, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aekledong, Kabupaten Asahan. Jadi pada saat kejadian, mobil Toyota Vios berjalan dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Kemudian pada saat di TKP, datang dari arah berlawanan Daihatsu Terios, yaitu dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, diduga ada korsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang menyebabkan kedua kendaraan terbakar. Korban jiwa tidak ada, hanya mengalami luka-luka dengan jumlah